Lea, seorang gadis muda yang memulai perjalanan SMP, baru saja mulai menjalin persahabatan dengan teman-teman barunya. Saat ia berjalan pulang, ia menemukan dirinya melintasi jalan yang tidak biasanya, yang jarang ia lalui. Perjalanan terus berlanjut, dan kegelisahan merayap masuk. Kekhawatirannya adalah kepada penduduk desa yang menjadi tetangganya selama tahun ke tahun. Sayangnya, takdirlah yang menentukan nasib Malang Lea. 8 lelaki mulai menyerang dan menyentuhnya dengan tidak senonoh. Kejadian tersebut menjatuhkan hidupnya. Lea dijauhkan dan menerima ejekan temannya. Ia pun harus putus sekolah. Cita-citanya terampas dari dirinya. 8 lelaki tidak manusiawi tersebut tidak mendapatkan hukuman yang pantas. Lea terpaksa untuk terus hidup di dalam ketakutan dan kegelapan serigala berkulit domba tersebut. Bukankah dunia ini sangat kejam? Lelaki adalah makhluk durjana. Welcome back to the podcast of Willy's Radio, episode 13. Kamu jangan asik sendiri Kok kotak kita jadi gini? Bercanda doang, Gwen. Anyways guys, welcome back to the podcast of Willy's Radio bersama saya Chelsea. Di sini ada Gwen, Ipin, dan Dextroya. We are apa guys? Relax and serious. We are hilariously reliable. Oh yeah, cakep. Iya guys, kalian tadi sudah dengar kan cerita yang Ai bilang di awal tadi? Menurut kalian gimana? Sedih doang. Sedih. Sedih. Kasian nggak? Iya. Enggak sih. Serem nggak? Enggak sih. Enggak. Oke. Jadi, kali episode kali ini kita akan membahas kasus tadi. Topiknya apa next? Kita bahas apa nih, Bang? Teenage pregnancy bang. Kita akan membahas tentang kehamilan di kalangan remaja. Oke. Sebenarnya guys, kalian tuh tahu gak sih kalau sudah banyak banget tahu perempuan yang di bawah umur 20 sudah mulai mengandung? Gila gak sih? Gila sih. Gila. Statistik persentase kehamilan di Indonesia juga meningkat loh. Jadi, gimana tuh? Jelasin dong Prof. Guhen. Prof. Fisika. Menurut UNER, persentase kehamilan muda di Indonesia sudah mencapai 58,6% loh. Besar juga di Indonesia aja 58,6%, apalagi di luar negeri yang pergaulannya itu bebas. Ya, secara global, data dari UNFPA 2015 menyatakan bahwa ada sekitar 12 juta remaja di usia 15 hingga 19 tahun yang mulai mengandung, dan sekitar 778.000 anak-anak yang di umur 15 ke bawah atau di 15 sendiri sudah mulai mengandung. Gila gak sih? Aku aja di umur 17 masih main PO. Kamu umur 14 jam. Anak-anak zaman sekarang pada hamil di usia mudanya. Padahal kan itu usia produktif mereka. Terus sekolah sama kuliah mereka jadi terganggu gara-gara hal itu. Iya. Mama muda. Iya. Oke, aku aja di umur 14 masih ngehaluin dan Halusinasi yang kurang ide. aku bukan tukang bubur, Gwen. Siapa juga yang bilangin lu tuh tukang bubur? Orang tadi dia bilang ice cream halusinasi. Oh my god! But on serious note, apa sih faktor yang melatar belakangi sampai mereka bisa hamil muda kayak gitu? Faktor kehamilan pada remaja itu ada banyak, mulai dari pergaulan pada teman yang negatif, pengaruh orang lain, pernikahan dini. Pernikahan dini? Dini. Tipe dikit. Gue belum selesai. Ya silakan lanjutkan Pak Dekti. Kemudian ada pola asuh orang tua, pengaruh kebudayaan, medsos, dan kurang pengetahuan tentang Waduh, banyak juga ya. Kira-kira keadaan rumah tangga termasuk juga gak? pastinya. Itu sudah pasti. Kalau gitu presentasi faktor yang membuat mereka hamil muda yang paling tinggi itu kenapa? Menurut UNER, persentase penyebab hal ini terjadi dan persentase tertingginya itu dikarenakan aktivitas begitu-begituan yang kurang didasari oleh Menurut UNER,
Persentase penyebab tertinggi itu akibat aktivitas begitu-begituan yang tidak didasari oleh pengetahuan umum yang mengenai tentang resiko-resikonya. Lalu, banyak juga remaja-remaja yang belum menikah, tetapi pengen coba-coba ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi, berapa persen tuh yang hamil di masa remaja Profesor Ciel? Sekitar 15,5% perempuan-perempuan yang belum menikah di Indonesia mengalami kehamilan dalam 5 tahun terakhir. Aman. 15 dan 5. 15 nih, 4 tahun. Apa itu? Lah, Itu tak beda sama sekali. Emang berbeda lah tuh. Oke, guys, kalian merasakan sesuatu gak? Hah? Kalian merasakan sesuatu tidak? Hah? Apaan? Dan hang. Bukan. emang apa yang kurang? Itu loh. Makanan. Hah? Iya ya, iya ini Cel. Iya dah, iya dong. Kata my dad, obrolan itu belum lengkap kalau belum ada makanan. Jadi mau masak sambil ngobrol tidak? Boleh, ding. Tapi Chelsea yang masak ya. Oh iya. 9 kuadran itu pasti enak kalau Chelsea yang masak. 9 kuadrilion dong. Di kalian. Bombastic Ih. side-eye. Cut. Oke, silakan lanjut. Devin. Dampak dari kehamilan di masa remaja nggak main-main nggak sih? Iya pastinya dampaknya dong, Pin. Dampaknya kan juga pasti bakal membebani mereka. Pendidikan mereka tuh jadi terganggu gitu. Hmm. Kan kalau orang sudah hamil, mereka susah mau pilih prioritasnya tuh yang mana. Bisa aja mereka mementingkan bayinya dulu, mementingkan diri sendiri, atau mementingkan pelajaran mereka. Pusing dong kan? Iya. Nah, dulu. Oke. Terus selain itu, kalau kita hamil di masa muda, kita juga mempunyai high risk untuk mendapatkan stigma, terus merasa malu juga, atau bahkan kita dikeluarkan dari sekolah. Oh, berarti mereka bisa jadi nggak dapat ilmu, terus tidak ada yang support mereka, juga kayak nanti mereka bisa kemampuan melahirkan di masa kurang mampu gak sih? Sama kayaknya gizinya juga kayak kurang gak sih gara-gara hal tersebut? Ya. Iya. Jadi ada juga dampak saat melahirkannya. Kayak pas melahirkan itu pasti susah banget. Karena tulang punggungnya itu kecil. Dan pas melahirkan itu bisa juga berakhirkan kematian untuk si bayi. Beresiko banget gila. Gila sih dampaknya. Mereka juga masih belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Iya, makanya daripada kita kena hal gituan, mending kita jauh-jauh dari hal gituan. Aku juga setuju. Tapi caranya gimana? Caranya adalah Guys, kok tiba-tiba ngerasa pengen makan lagi ya? Tapi ini kita belum habis, cuman kayak serius deh, saya lapar lagi loh ini. Tuh habisin dulu, lihat dulu kenyang atau enggak. ayo gue masih lapar 3 kali lipat daripada lu. Hanya Bro, ini kita udah pilih paling besar. Kalau gitu pesan minuman gitu. pesan es aja. Enggak. Gila, Pin. You serius, Pin? Masih 3 kali lebih lapar daripada I. Iya dong. Beneran hamil dia, guys? Ngidam, guys? Gila, Pin. Masakan Chelsea mah tingkat dewa, masa kalian belum kenyang sih? Tuh, udah jelas-jelas iya lagi. Lu sendiri tadi yang ngajak. Mana? Masa sih? Mana ya? Iya. Iya. Ini kita podcast lama-lama malah jadi mukbang kita. Iya. Gara-gara Devin lagi ngidam. Iya, Pin. Tuh lah, gue sih. Oh, iya, aku. Oh. Enak aja. Gua mah enggak. Mau, Pin? Mau, Pin? Pin. Kita minum aja kali ya. Pin aku mau. Aku juga mau. Boleh. Boleh Traktirin ya. Oke. Aku. Ada yang mulai
lagi? Lah, kok jadi lu yang nanya? Aku juga mau. Kan sih mau. Iya. Mau batu dan kayu. Aku sampai tersentuh deh. Guys, tapi guys, nih ya guys. Aku masih agak heran ya, soalnya kan di luar negeri itu banyak loh anak-anak remaja atau yang kayak 15 sampai 19 tahun, mereka tuh udah ada yang pergi clubbing lah, atau gak tuh mereka sudah gelap-gelapan lah. Pokoknya kayak, banyak banget loh yang kayak gituan. Udah deh, boro-boro di luar negeri, jangan jauh-jauh. Di negara kita sendiri aja sudah banyak kasus-kasus kayak gituan, kasus pemerkosaan, kasus pacaran yang kayak gitu-gituan, terus banyak lah hal-hal yang nggak appropriate gitu. Iya. Ya, guys. Iya setuju. Karena hal-hal kayak gitu tuh banyak banget sih anak-anak sama remaja jadi orang tua, padahal masih belum legal. Anak-anak remaja zaman sekarang tuh udah susah diatur. Iya sih. Jadi kalau mereka udah gak bisa tahan hasrat sama nafsu mereka, jadi kayak gitu. Nah, makanya kita balik lagi ke intinya. Kita tuh harus tahu gimana cara menghindari dan mengetahui apa resikonya. Caranya banyak. Menurut kalian gimana? Masa tuh ya yang tanya deh. Tapi ya udah deh. Menurut I sih cara menghindari kayak gituan kita bisa coba untuk jangan mulai hubungan romansa antara lelaki dan perempuan dulu sih. Setuju. Tunggu sampai at least kuliah dan S2 kuliah lah ya. Atau gak tuh pokoknya S2 umur berapa guys? S2 itu 18 plus 5 tahunan lebih. Oh kalau gitu pokoknya kuliah lah, kuliah S1 dulu. betul. Nah, terus kalau emang umur kita masih di bawah 20, sebenarnya gimana ya? Kalau menurut I sih hindari sebisa mungkin ya pacaran-pacaran gitu. Soalnya kayak yang tadi Dexter bilang, banyak yang susah nahan nafsu, terus susah nahan kayak hasrat gitu. Jadi daripada ujung-ujungnya pasangannya malah melakukan hal yang tidak baik atau melenceng atau gitu-gituan, mending kita fokus ke pelajaran kita dulu sama tujuan hidup kita. Ya Setuju setuju. sih. Ya benar. Setuju. Bener banget. Gila. Ya menurut aku tuh ya emang sewajarnya gitu. Mereka nggak boleh pacaran umur gitu. Ya kan? Tapi nyatanya apa? Masih banyak remaja yang pacaran. Iya. Di sekolah kita ada nggak? Ada. Serius? Iya, ada. Ada. Ada Aduh. banyak. Tapi clear, aman. Masih aman. Ya, pokoknya siapapun yang pacaran di sini, tolong ya jaga diri kalian sendiri, tahu batasan please. Dan saya juga pacaran loh gitu. Hey. Sama siapa? Ini Bukannya tadi Daneng. Ya. Begitulah. Tapi ya menurut aku sendiri, kalau emang udah pacaran udah lama, gimana? Masa kita suruh mereka putus? Toh siapanya juga kita sama mereka. jujur aja bakal suruh putus sih. Waduh, nggak putus, ayo apa yang bakal ya? Tapi kalau nggak tahu gimana? Apa itu? Guys, keren. Ketemu kakek aku ya. Back to topic. Lanjut deh. Ya, tapi kalau mau ini itu ya mau bertubuhan sebaiknya pakai pengaman, kalau enggak ejakulasinya di luar. Karena aku ngomong kayak gini. Kalau saran aku sih pakai pil KB aja ya untuk menghambat proses pembuahan dan mencegah kehamilan. Ya KB apaan? Pil KB itu alat kontrasepsi hormonal dan itu dalamnya tuh dalam bentuk pil. Jadi dan juga dalamnya itu ada hormon sintesis yang bisa mencegah kehamilan. Kita juga bisa nggak pakai obat-obatan gitu sih, dengan cara seminar, konseling. Kalau enggak kalian dibawa perlindungan orang tua atau yang lebih dewasa. Biasanya lingkungan dan pertemanan itu berpengaruh juga loh. Nah iya, benar juga. Benar tuh. Jadi kalau kita misalkan berada di lingkungan yang baik, otomatis kita juga pasti terhindar dari hal-hal yang gituan kan. Jadi risk untuk kita masuk ke
hubungan yang tidak baik itu lebih minim dan bahkan mungkin nggak ada, soalnya kita sudah terbiasa dengan habit-habit yang baik. Beda cerita kalau kita berada di dalam komunitas atau lingkungan yang buruk dan toksik. Nah, kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang kayak gitu, kita cenderung bakal mengikuti dan terkena efek mereka. Kita jadi kayak gimana ya bahasanya? Kayak kita terpengaruh. Jadi daripada kita terpengaruh dengan yang jahat, mending kita berada di lingkungan atau pertemanan yang lebih baik, yang malah menumbuhkan iman kita dan membangun kepositifan di diri kita. Makanya kalau dari gitu kita keluar aja. Makanya juga kita harus bisa tahu mana yang kita lakukan itu baik ataupun tidak baik. Nah, iya. Di Alkitab pun juga ada tertulis loh. Iya, ada di Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 16. Di ayat itu tuh jelasin kalau Allah itu menurunkan anaknya yang tunggal sebagai kayak guidance untuk kita ke jalan yang benar. Gila. Dan itu juga bisa kita implementasikan ke lingkungan atau pertemanan kita. Oh ya, Cal, ayat Alkitabnya berbunyi gimana? Oke. Pakai yang bahasa Inggris ya. Oke. Jadi ayatnya itu berbunyi, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ya, begitulah. Oh iya. Kalau menurut kalian gimana tuh yang tentang perspektif Kristen kalau misalnya ada remaja yang hamil di luar nikah? Nah ini, biarkan gua yang jelaskan. Menyala bangku. Apa tuh? Menurut gua, Tuhan melarang manusia berhubungan badan di luar pernikahan. Bahkan menurut Ibrani 13 ayat 4, cuma berhubungan badan antara suami dan istri saja yang Allah restukan. Karena berhubungan badan di luar pernikahan sama saja salahnya dengan perzinahan dan pencabulan lainnya. Zina itu apa guys? Berzina itu kayak misalnya kayak kalau lo natap orang, lo pengen melakukan sesuatu ke orang itu. Tapi Sesuatunya yang buruk ya? ya, bukannya itu, tapi kayak lebih ke hubungan badannya gitu. Negatif. Tatapan aneh gitu lah. Oh, ngeri juga. Nah, kebetulan nih, saya juga mau sampaikan mengenai kehamilan luar nikah atau masa remaja. Sumpah guys, ayolah, kita tuh tahu lah ya, kalau semuanya itu harus sadar. Kegiatan bersetubuh itu hanya sah kepada pasangan suami istri yang sudah menikah. Seperti yang tadi Dexter bilang. Nah, di luar negeri itu hal ngelakuin kegiatan gitu-gituan di belum nikah itu tuh sudah kayak dasar banget, sudah biasa banget. Apalagi tuh kalau sudah ada pekerjaan yang berbau-bau menjual diri atau badan gitu. Udah sering nggak sih kalian dengar? Itu tuh di Madrid banyak banget. luar negeri banyak. Terutama kayaknya aku pernah ke Jepang kan, itu banyak banget. Iya. Aku lagi jalan-jalan samping itu lewat banyak banget. Sumpah ya, itu melenceng banget dari perintahnya Tuhan guys. Dan saya mau sampaikan kalau kita itu tidak boleh mempunyai pemikiran kayak gitu guys. Jangan mau kita berpikir hamil di luar nikah atau di masa muda. Jangan ya dek ya. Jangan. Oke, anyways, ada yang tahu nggak biblical perspective? Ya BCWT-nya apa? Devin tahu kalau gituan. Iya, dia pura-pura nggak tahu aja itu. Enak aja. Jadi BCWT itu Hanya enak aja. Oke, lanjut. jadi BCWT itu adalah wonderful image. Sebenarnya kita tuh wajar berhubungan badan, tapi kita harus dalam konteks pernikahan. Selain di konteks pernikahan itu sama sekali salah. Tunggu. Berarti kalau memang itu hal wajar bagi suami istri, mereka tiap hari kayak gituan? Enggak kan? dong. Mungkin. Hanya untuk Itu membuat keturunan tergantung pada kesepakatan mereka. Oh, jadi keinget sesuatu guys. Kalian pernah dengar nggak ayat Alkitab yang tentang beranak cuculah dan bertubuh? Iya, di kejadian 1 kan? Jadi apa itu ayatnya? Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 20-an deh, 26 kayaknya. 26 bukan? bukan itu. 35 ya. Aku nggak tahu. Oke. Kejadian 1 ayat 28. Beda dikit. Ayo bacain ya guys ya. Bacain. Kasih Pak. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, menurut Ai sih ini lumayan cocok sama yang tadi Depin bilang sih. Iya, karena memang kalau misalnya kita punya keturunan itu memang disuruh Allah, firman Allah memang kayak gitu. Mantap. Mantap. Iya, Mantap. Mantap. Iya, mantap banget. Ya. Oke, kalau gitu sampai situ aja deh kita bahas tentang topik-topiknya untuk episode kali ini. Jadi sekarang mari kita masuk ke sesi Q&A. Ya, Sabar. Boleh. Tapi kita pindah dulu gak sih? Boleh, kalau menang mau nggak? Boleh. Tapi sambil makan dan minum ya. Boleh, gas. Boleh.